إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya ketakwaan itulah nilai diri seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ya ibadallah, ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar, disahihkan oleh sebagian para ulama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laulam tudnibu la khasyitu alaikum ma huwa akbar min. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kalau seandainya kalian tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa, la khasyitu, sungguh aku lebih takut kalian terjatuh dengan perkara yang lebih besar daripada itu. Al-ujub, yaitu ujub, bangga diri. Hadis ini disahihkan para ulama bahwasannya Rasulullah SAW khawatir kalau seandainya kita tidak pernah berdosa, sehingga akan lahir dosa atau akan lahir sebuah kesalahan yang bisa lebih besar daripada dosa kita, yaitu sifat ujub, sifat bangga diri, sifat merasa diri yang paling sempurna. Ini adalah sebuah dosa. Dosa yang berada di dalam hati, yang mengotori jiwa seorang mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Allah yang lebih tahu siapa di antara kita yang bertakwa. Ya ibadallah, di antara penyakit hati dan sebuah dosa yang harus dijauhkan dari seorang mukmin adalah merasa diri baik, merasa diri suci, merasa diri sempurna. Ini akan mengantarkan kepada sifat ujub. Sifat ujub ini awal daripada sifat kesombongan. Tidak akan lahir sifat sombong kecuali dia menganggap dirinya sempurna. Tidak akan lahir sifat sombong kecuali dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Maka dari itu, para ulama menyebutkan antara perbedaan ujub, bangga diri, dengan perbedaan sombong. Disebutkan bangga diri itu adalah
atau ujub itu adalah menggambarkan bahwasannya diri ini paling berhak menjadi nomor satu. Diri ini adalah paling berhak untuk mendapatkan kesempurnaan. Itu sifat ujub. Ketika dia membandingkan dirinya dengan orang lain, lalu dia mulai meremehkan orang lain, itu sifat sombong. Maka sombong, meremehkan orang lain, ujub, merasa diri yang paling baik. Seorang mukmin, dia tidak boleh merasa dirinya paling baik, paling suci, walaupun banyak ibadahnya, walaupun banyak sedekahnya, walaupun luas ilmunya, walaupun tinggi keberhasilannya, tidak pantas dia menganggap dirinya adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan karena dirinya. Allah sebutkan ada beberapa orang di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan sifat ujub mereka. Pertama, sifat ujubnya Qarun. Qarun memiliki sifat ujub. Ketika datang kepada Qarun, ya Qarun, sedekahkanlah hartamu ini kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhanmu. Taatlah kepada Tuhanmu. Karena Tuhanmu telah memberikan kebaikan dan kesuksesan ini untuk dirimu. Apa jawaban Qarun? Qarun mengatakan, innama utitu ala ilmi indi. Sesungguhnya kesuksesan ini, kekayaan ini, keberhasilan ini aku dapatkan karena ilmuku. Dia lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia katakan ini karena usahaku, karena skillku, karena kemampuanku, karena kecerdasanku. Innama utitu ala ilmi indi. Aku dapat ini semua karena ilmuku. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah murka kepada dia dan Allah tenggelamkan dia bersama harta-hartanya. Juga di dalam Quran disebutkan tentang dua orang yang masuk ke dalam kebunnya. Ketika dia masuk ke dalam kebunnya, dia lihat kebunnya panen, berhasil, sukses. Ketika dia masuk, inilah kecerdasanku, inilah usahaku, inilah kepintaranku, sehingga kebun ini berhasil karena aku. Ketika dia besok harinya datang ke kebunnya untuk memanen apa yang telah dia lihat di hari sebelumnya, tiba-tiba di malam hari Allah keluarkan dan Allah tiupkan angin topan bersama panasnya api. Hancur semua kebun yang tadinya dia ingin panen. Sampai-sampai ketika dia ingin masuk ke kebunnya, dia katakan, sepertinya ini bukan kebunku. Sepertinya aku salah alamat. Seperti aku salah jalan. Karena kemarin sore ku lihat kebunku penuh dengan buah-buahan. Kenapa hari ini hangus tinggal batang-batang yang terbakar? Sombong, angkuh, merasa semuanya adalah kemampuan dirinya. Kesombongan dikarenakan kesuksesan. Ini adalah salah satu cara yang bisa mengantarkan keterpurukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesuksesan kita di dalam berbisnis, kesuksesan kita di dalam belajar, kesuksesan kita dalam berbicara, kesuksesan kita dalam segalanya kecuali karena Allah mudahkan untuk kita. Kapan Allah ingin cabut kemampuan dan ilmu kita, Allah bisa mencabutnya. Hari ini mungkin kita bisa berbicara, memberikan presentasi sehingga orang lain percaya dengan pembicaraan kita, kagum dengan pembicaraan kita. Besok Allah bisa bikin kita gagu, tidak bisa berbicara sama sekali. Maka mukmin tidak pantas dia ujub dengan dirinya. Tidak pantas dia menepuk dadanya mengatakan sayalah yang melakukannya. Tapi katakanlah ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan untuk saya. Allah membukakan untuk saya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menegur baginda Nabi Muhammad, terutama para sahabat radhiyallahu an. Ketika di dalam surat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 25. Surat At-Taubah ayat 25, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan peperangan Hunain. Peperangan Hunain, kaum muslimin ketika itu jumlahnya lebih banyak dibanding perang Uhud dan perang Badar. Secara hitungan angka perang Uhud dan perang Badar harusnya kaum muslimin kalah karena musuh 3 kali bahkan 10 kali lipat daripada kaum muslimin. Tapi di perang Badar dan perang Uhud ternyata kaum muslimin menang walaupun jumlah sedikit, walaupun persenjataan terbatas, tapi mereka Allah menangkan. Ketika perang Hunain, kaum muslimin Allah jumlahkan lebih banyak, bahkan bisa menandingi orang musyrikin. Bahkan persenjataan kaum muslimin lebih komplit daripada perang Uhud dan perang Badar.
Sehingga ketika masuk pada perang Hunain, ada sebagian orang yang ujub, kita banyak, kita kuat, kita pasti akan lebih menang. Allah turunkan Al-Quran kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah. Allah telah banyak menolong kalian dalam peperangan. Wa yauma Hunain id a'jabtkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Tapi dalam perang Hunain ketika kalian ujub dengan diri kalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala falam tughni ankum syai'an, padahal tidak akan pernah keujuban kalian mencukupkan diri kalian dan menolong kalian. Wa daqat alaikumul ard, maka ketika itu kalian kalah, Allah jadikan bumi ini sempit bagi kalian. Bima rahubat walaitum mudbirin, dan kalian akhirnya berpaling dan mundur karena kalah. Allah tegur para sahabat, sebagian para sahabat yang mereka merasa bahwasannya perang Hunain harusnya menang. Kita kuat, kita banyak, senjata lebih lengkap, tapi karena sifat ujub Allah jelaskan. Apa kata Allah? Kenapa mereka kalah? Id a'jabtukum kathratukum, ketika kalian ujub dengan jumlah kalian, lupa minta tolong sama Allah. Lupa bergantung kepada Allah. Bergantung kepada diri, bergantung kepada senjata, bergantung kepada jumlah, bergantung kepada sebab, sehingga tidak mendekatkan diri kepada Allah. Allah biarkan tanpa Allah tolong. Apa kata Allah? Mudbirin, kalian mundur ke belakang dan kalian kalah. Ini berbicara tentang perang. Tapi apapun yang kita lakukan dalam perkara kehidupan kita, bisnis, sukses atau tidak, bukan karena hanya strategi kita. Seandainya kita sukses karena strategi kita, ada faktor yang terbesar, pertolongan Allah. Jangan banggakan dan jangan tepuk dada kita, sebagaimana Qarun menepuk dada mengatakan inna ma'utitu ala ilmi indi. Ketika Allah ingin menjatuhkan, maka akan jatuh semuanya. Ketika Allah ingin mengangkat, maka diangkat semuanya. Para sahabat jatuh ketika perang Hunain, diangkat ketika perang Badar dan perang Uhud. Ketergantungan hati kepada Allah, itu adalah sifat mukmin yang Allah cintai. Ada juga sebagian orang bukan ujub dalam perkara dunia, tapi ada sebagian ujub dalam perkara ibadah. Ya subhanallah, sholatnya rajin, puasanya rajin, bahkan mungkin sholat malamnya rajin, sehingga ujub dalam diri dia, saya adalah orang yang berhak masuk surga. Sehingga suatu hari Allah berikan dia musibah, terfikir di benaknya mengatakan, kenapa saya dapat musibah? Bukankah saya orang soleh? Kenapa saya harus mendapatkan ujian? Bukankah saya berhaknya ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang maksud Rasulullah SAW tadi. Laulam tudnibu la khasitum. Kalau seandainya kalian tidak berdosa, la khasitu alaikum, aku lebih khawatir kepada kalian, mendatangi diri kalian sesuatu yang lebih besar dari dosa itu sendiri. Al-ujub, merasa diri sempurna, merasa diri penuh dengan kebaikan, merasa diri lebih hebat daripada yang lain, bahkan akhirnya meremehkan orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala darratin minal kibr. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang suka berpakaian bagus, berpenampilan bagus, memakai sendal yang bagus ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Pakaian yang bagus belum tentu sombong. Sendal yang bagus, sepatu yang bagus, penampilan yang indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru, kesombongan adalah di dalam hati. Batrul haqi wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ada yang merendahkan dikarenakan prestasi dunia, ada yang merendahkan karena ilmu, ada yang merendahkan karena amal, ada yang merendahkan karena kedudukan, ada yang merendahkan orang lain karena fisik. Ada yang merendahkan karena suku dan ras. Itu bukan dari ajaran Islam sedikit pun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian paling takwa. Siapa yang paling takwa di hadapan Allah? Yang paling baik akhlaknya, yang paling benar ibadahnya, yang paling jujur hatinya, yang paling ikhlas amalnya, dialah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadallah,
Rasulullah SAW bukan hanya takut kepada kita melakukan maksiat, tapi ada yang lebih ditakuti oleh Rasulullah SAW yang menyangkit dada-dada kita. Rasa ujub, rasa merasa bahwasannya kita ini terhebat, merasa bahwasannya kita lebih sempurna daripada yang lain. Maka itu bisa menggugurkan amal. Suatu hari, dalam hadis Aisyah pernah berkata, atau Umar berkata, akhwafu ma akhafa alaikum an tahliku fi thalathah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, perkara yang paling kucemaskan dan kukhawatirkan ada 3 perkara. Yang pertama, syuhun muta', kebakhilan, kepelitan di dalam jiwa yang dipatuhi. Rasa pelit diikuti. Yang kedua, hawa muttaba', birahi yang diikuti. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsih, seseorang ujub dengan dirinya sendiri. Karena ini akan menghancurkan amal. Setan datang kepada dia mengganggunya dengan riya, dia bisa tepis riyanya. Setan mengganggu dia dengan malas, dia bisa lawan malasnya. Setan mengganggu dia dengan perkara-perkara yang mungkin menghalangi dia ibadah, bisa dia tepis. Tapi begitu dia lakukan ibadahnya dengan khusyuknya, tidak diganggu oleh setan, begitu selesai ibadahnya, setan mengatakan, kau terhebat, kau terrajin, kau tersoleh, kau adalah orang yang paling pantas masuk surga. Sampai hatinya menganggap, iya, akulah terhebat. Disitulah pintu syaitan menginginkan agar amalan kita tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujub. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita banggakan? Kalau bukan karena Allah, kita tidak punya apa-apa. Apa yang harus kita sombongkan? Kalau bukan pertolongan Allah, kita tidak punya apa-apa. Maka kalau Allah beri nikmat, bersyukur. Jangan rendahkan orang lain, jangan banggakan diri, jangan kita melupakan kebaikan Allah. Sifat syukurlah yang akan memberikan nikmat terus ada pada kita. Sifat ujub yang akan mencabut nikmat dari kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuh wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara yang bisa menghilangkan dan bisa mengobati sifat ujub dalam diri kita. Yang pertama adalah kenali Tuhanmu. Semakin kita mengenal Tuhan kita, maka semakin kita mengenal diri kita. Kita tidak tahu kalau kita ini kecil ketika kita tidak pernah menyandingkan diri kita kepada yang besar. Kita akan menganggap diri kita besar ketika kita selalu menyandingkan diri kita kepada yang kecil. Begitupun orang tidak mengenal kebesaran Allah, tidak mengenal keagungan Allah, tidak mengenal kebaikan Allah, tidak mengenal anugerah Allah dan pertolongan Allah kepada dirinya, sehingga dia tertipu dengan dirinya sendiri. Dia sangka semua yang dia dapat itu karena dirinya, karena dia gak kenal Allah. Kenali Allah, Allah yang memudahkan, Allah yang memberikan kebaikan, Allah yang memudahkan kelancaran. Kenali Allah. Mengenal Tuhan kita dan mengenal sifat-sifat baik Allah, menyadarkan diri kita bahwasannya kita ini adalah hamba yang ditolong oleh Tuhan kita. Yang kedua, di antara perkara yang bisa menolong kita, mengobati hati kita untuk tidak ujub adalah mengingat kekurangan diri kita. Siapa di antara kita yang sempurna? Siapa di antara kita yang terus pintar? Siapa yang di antara kita terus kuat? Siapa di antara kita yang tidak pernah lemah? Tidak ada. Setiap orang yang kaya pasti ada yang lebih kaya. Setiap orang berilmu pasti ada yang lebih berilmu. Setiap orang soleh pasti ada yang lebih baik. Kita semua punya kekurangan. Maka lihatlah kekurangan diri kita. Lihatlah keterbatasan diri kita. Agar tidak tumbuh di dalam hati
sifat-sifat ujub dan kibir. Lihatlah bagaimana Allah memuliakan kita dengan segala kekurangan-kekurangan kita, tapi Allah mudahkan kita. Dengan segala keterbatasan kita, tapi Allah muliakan kita. Maka ketika mendapatkan kemuliaan dan kesuksesan itu, bukan dia atau bukan dirinya yang dia banggakan, tapi tidak lain dia cuma mengatakan subhanallah, masya Allah, ini kehendak Allah. Inilah keinginan Allah kepada diriku. Juga disebutkan oleh para ulama, di antara orang-orang yang bisa membersihkan hatinya dari ujub, berkata Imam Ahmad ketika dia mengatakan faman imtuhina bil ujub falyufakkir fil uyubi. Barang siapa yang diuji hatinya dengan tumbuh rasa ujub, maka perhatikan aib dirimu. Fa inna ujiba bi fadailihi faltufattis ma fi min akhlaqid daniyah. Kalau dia bangga ujub dengan akhlaknya, lihat akhlak jelekmu. Ingat akhlak jelekmu. Kalau kau bangga dengan kegagahan dan kegantenganmu, maka lihatlah segala kekurangan dalam dirimu. Kalau kau bangga dengan kesuksesanmu dan keberhasilanmu, maka lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian untuk dirimu. Maka mukmin harus pandai muhasabatun nafs, menghitung-hitung dirinya. Hasibu qabla an tuhasabu. Maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hitunglah dirimu, lihatlah dirimu sebelum Allah menghitung-hitung semua amalanmu. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betul, riya menggugurkan amal. Betul, sum'ah, ingin dipuji orang dan didengar orang bisa menggugurkan amal. Ternyata ujub dan kiber, bangga dengan diri dan amal, dan sombong dengan amalan, itu juga salah satu sebab Allah tidak menerima amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati-hati kita dari sifat-sifat yang jelek. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari kesombongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari sifat-sifat korun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang suci hati dari segala kotoran-kotoran yang merendahkan diri kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shalaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah. Ya Allah ya Rabb.